Cek. Mohon izin kepada Miss Pia, Miss Yonivia untuk ke sumber suara. Mohon maaf, Miss Yonivia untuk ke sumber suara. Miss Yonivia. Wajarlah nanti makan tak dibuka. Kalau kau tekan lambung kayak gini banyak ya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah semuanya.
perguruan silat nasional kita ikuti SMPT merupakan salah satu perguruan bela diri asli Indonesia yang berkomitmen menjaga, melestarikan, sekaligus mengembangkan nilai-nilai pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa. Dengan filosofi latihan yang menekankan disiplin, sportivitas, kekuatan karakter, serta persaudaraan antar pesilat, PSI dan PP terus menjadi wadah pembinaan generasi muda untuk menjadi prestasi sekaligus membentuk kepribadian luhur. Itu berhasil mengharumkan nama perguruan Provinsi Jambi dengan meraih 2 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Pencapaian ini menjadi bukti keseriusan perguruan dalam pembinaan atlet dan pengembangan kualitas teknik silat. Perjalanan prestasi berlanjut pada Fornas ke-8 tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat, NTB. Pada ajang tersebut, kontingen PSNPP kembali menunjukkan kemampuan terbaik dengan memperoleh. Ya, olahraga bencang adalah kesenian tradisional dari Bandung Timur yang bermula dari permainan para lajang. Permainan para lajang di akhir abad ke-19 sejarahnya dimulai dari permainan yang disebut dengan sasambe budak bujang, arena para jaka yang kemudian berkembang menjadi bencang gelut, yaitu pertunjukan ulat, dan tentunya di awal abad ke-20 selanjutnya bencang menjadi berkembang menjadi bencang helaran, di mana sebuah seni arak-arakan yang umumnya menjarak anak yang dihitan atau sering diiringi dengan musik tradisional. Jadi asal-usul dari perkembangan bencang itu permainan rakyat di perkebunan kopi dikenal sebagai sasamben budak bujang yang merupakan singkatan dari sasamben budak bujang atau arena para jejaka. Nah, kemudian pada abad awal ke-20, tentunya di awal abad 20, bencang berasimilasi dengan seni terbangan, yaitu bentuk dan berbentuk seni melodi, yaitu bencang jalur. Pada tahun 1923, pada tahun 1000, aduh. Ya, dan tentunya tahun 1923 seni ini berkembang menjadi bentuk seni pertunjukan gulat tradisional yang dinamakan bencang gelur. Kemudian bencang berkembang menjadi bentuk zaman di mana seni arak-arakan yang disebut bencang helaran yang bertujuan mengarah anak yang dihitan dan sering digunakan untuk acara pernikahan, penyambutan, dan tentunya di daerah masih terus melestarikan bencang adalah ujung berung Jawa Barat. Fungsi dan peran sebagai ujung syukur dulu digunakan untuk para orang tua bentuk rasa syukur seperti panen raya. Kemudian silaturahmi, ajang silaturahmi antar warga dan masyarakat, dan sebagai identitas budaya terutama di daerah Bandung Timur ujung berung. Bencang menjadi identitas budaya yang penting dan bentuk berkarakteristik. Boleh kasih berikan tepuk tangan yang paling meriah semuanya. Mana tepuk tangannya nih? Aduh, yakin dan percaya Bapak Ibu untuk melakukan adegan ini perlu usaha dan latihan yang keras dan tekun. Dan pertandingannya juga menggunakan berat badan yang sama ya. Pastinya. Kalau kan gak imbang. Iya. Kalau kayak aku yang kecil ini kan masa sama yang gede yang wah. Ya imbang kan, berat sebelah. Iya benar. Aduh. Baik, kita saksikan bencang helaran adalah seni arak-arakan yang mengarang anak dihitan, dan ini merupakan tradisional yang khas. Baik, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Para pesilat dari berbagai perguruan, tamu kehormatan serta seluruh masyarakat Jambi yang bangga akan warisan negeri sendiri. Pada hari ini kita berkumpul dalam satu panggung istimewa, sebuah panggung yang merayakan tradisi, kreativitas, dan keindahan budaya Nusantara di bawah langit Jambi
Jambi yang kaya akan sejarah dan peradaban Melayu. Kita saksikan penampilan luar biasa dari Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI) dalam sebuah kategori seni kreasi, ganda pedang kembar, dan bentuk karya seni bela diri yang memadukan keberanian, ketangkasan, dan estetika budaya yang tinggi. Kemudian, PPSI bukan sekedar organisasi, ini adalah rumah besar bagi perguruan pencaksilat menjaga api warisan leluhur yang menyala. Dan setiap pesilat yang tampil hari ini membawa nilai-nilai utama dipegang teguh oleh PPSI. Kebijaksanaan dalam kekuatan, kehormatan dalam setiap gerakan, keindahan yang lahir dari kedisiplinan, serta persatuan yang menjadi jiwa pencaksilat Indonesia. Melalui seni kreasi, PPSI berupaya menghadirkan pencaksilat bukan hanya sebagai teknik bela diri, tetapi sebagai bahasa seni yang indah, penuh makna, dan layak tampil di panggung nasional dan internasional. Penampilan ini menggambarkan hubungan mendalam antara dua pesilat yang bergerak layaknya dua helai yang tertiup angin yang sama, selaras, padu, dan saling menguatkan. Satu napas dalam dua tubuh. Kita saksikan bersama dengan dua pedang kembar. Kita saksikan di tangan mereka kedua pesilat akan beratraksi dengan tingkat kekompakan dan hanya dapat dicapai dengan latihan yang panjang, kedekatan batin, setiap ayunan dan setiap putaran, setiap hentakan kaki dirangkai sedemikian rupa hingga bentuk menjadi satu kesatuan gerak yang nyaris tanpa celah. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Senjata sebagai pelajaran kehidupan. Pedang kembar tidak hanya melambangkan kekuatan, pedang kanan adalah ketegasan sikap, sedangkan pedang kiri adalah kebijaksanaan pengendalian diri. Keduanya bergerak bersama, mengajarkan bahwa kekuatan yang tidak seimbang oleh kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Kalau kita melihat di sini ada keindahan artistik yang sangat makna, di mana di tangan para pesilat PPSI, pedang bukan sekedar alat, tetapi menjadi simbol kehormatan. Gerak-gerakan yang lembut dan menghayunkan mendadak berubah menjadi tegas dan menghentak, membawa penonton para perjalanan yang batin dan tenang tentunya, bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam hidup. Lembut ketika harus lembut, tegas ketika harus tegas, tenang ketika diuji, dan kuat ketika dibutuhkan. Penampilan ini tidak berdiri sendiri dan diperkuat dengan unsur-unsur budaya Nusantara. Terdengar alunan iringan musik tradisional, kemudian busana dan simbol-simbol budaya, kemudian pola lantai yang penuh filosofi, gerakan melingkar, maju serong, saling menyilang mencerminkan perjalanan manusia melintasi tantangan hidup saat maju atau saat menghindar atau saat berpadu dengan kekuatan alam. PPSI ingin menyampaikan pesan bahwa seni pencaksilat bukan hanya sebuah tontonan, tetapi sebuah tuntunan. Penampilan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak muncul dari tenaga, tetapi dari kendali diri. Kekompakan adalah kunci kemenangan. Sebagaimana dua pesilat bergerak seirama dalam setiap detik pertunjukan. Pedang tidak diciptakan untuk melukai, tetapi untuk mengajarkan kehormatan dan tanggung jawab. PPOK Provinsi Jambi. Kata dalam karate. Dalam karate Shotokan, istilah kata berasal dari bahasa Jepang yang berarti bentuk atau pola. Dalam konteks bela diri, kata adalah rangkaian gerakan yang tersusun secara sistematis, mencerminkan teknik-teknik serangan dan pertahanan yang disusun menjadi satu rutinitas. Kata berangkat dari seni bela diri dari Tiongkok yang dibawakan ke Okinawa. Para master Okinawa menyusunnya menjadi latihan tetap untuk melestarikan teknik tanpa harus selalu bertarung. Bisa? Oh iya. Itu maju mundur.
Pentingnya kata sebagai dasar dari latihan karate mengajarkan bahwa kata bukan hanya sekedar gerakan, tetapi sarana untuk mengembangkan jiwa, disiplin, serta karakter. Makna kata mencerminkan prinsip Karateido Wasukyo no Michinari, yang berarti kata adalah jalan latihan seumur hidup. Setiap kata memiliki makna, aplikasi bunkai, dan filosofi yang mendalam tentang keseimbangan, fokus, serta harmoni antara tubuh dan pikiran. Kata bukan hanya latihan fisik, tetapi juga warisan budaya dan spiritual yang menyimpan filosofi mendalam tentang disiplin dan kesempurnaan diri. Astana Fair ya. Iya, Oke. logo Astana Fair. Itu dengan prestasi-prestasi Asta yang sudah banyak sekali dalam Festival Olahraga Nasional Pornas ke-6 tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan. 4 medali emas, 6 medali perak, 4 medali perunggu, dan penyumbang medali emas terbanyak untuk kontingen Jambi. Setelah dari Fornas Palembang, lanjut di Fornas ke-7 tahun 2023 di Jawa Barat, meraih 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Kemudian mengadakan Porprov pertama Provinsi Jambi tahun 2024, diikuti 115 pegiat dengan 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Beranjak ke Fornas ke-8 tahun 2025 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, meraih juara umum 2 se-Indonesia dengan raihan 35, 1 medali perak, 1 medali perunggu, 1 medali emas eksebisi, 1 medali perak eksebisi, dan penyumbang medali emas terbanyak untuk kontingen Jambi. Wow, luar biasa sekali. Tradisi Asta Indonesia Provinsi Jambi. Saat ini langsung Ketua Umum Asta Jambi ada di podium kehormatan, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Nurgendro MKes Aibo sudah ada di panggung kehormatan bersama Pak Cecep. Tuh, Pak Cecep hadir langsung. Melihat nih, melihat Asta. Iya. Mau kemana? Mau kemana? Kantor dulu. Enak ya? Tuh. Ada lepas itu, pakunya nggak kuat. Bisa, aku bisa. Aku itu enggak. Pak Caca, ini kalau kita yang 90 kilo, 100 kilo kuat nggak kayunya? Kuat. Aku yang 55 kayaknya mau kuat. Astagfirullah. Emosi dia. Jangan kurang-kurangin. Aduh, Masya Allah. Ini adalah permainan mengasah kelenturan dan kelincahan kemampuan melompat dengan berbagai variasi gerak. Kemudian ketinggian rendah, tinggi bahu. Kemudian setiap lompatan menguji kreativitas dan keberanian para pemain. Kemudian permainan sederhana membuktikan bahwa kebahagiaan tidak harus mahal. Bahagia itu tidak harus mahal. Tuh, bahagia kan? Tuh, bahagia. Bahagia itu tidak harus mahal. Cukup dengan usaha karet tercipta keceriaan tanpa batas. Berikan tepuk tangan untuk para pemain tali karet. Tuh, ya. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Udah nggak kuat lompat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada Mr. Nanang MPD. Saya di belakang. Kan asik kan? Permainan lainnya ini opsional, di mana Fortina Provinsi Jambi akan menampilkan beragam permainan tradisional lainnya yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Ini apa lagi nih? Rame-rame. Kebanyakan. Ya. Kebanyakan. Kemudian sekolah Tanjung Jabung. Boleh kasih tepuk tangan dong. Dari sekolah luar biasa. Sekolah rakyat Sekolah Rakyat Tanjung Jabung Timur. Sekolah rakyat menengah atas 5 Kota Jambi. Wow. SLBN 2 Kota Jambi, Panti PSBW dan Panti JKA, termasuk Pondok Pesantren Al Anwar. Satu lagi dari Dojang Rengas Bandung. Keren. Baik, karena ada
yang disabilitas khusus, makanya ada cuy. Si C. Ini gerakan dasar untuk sabuk putih. ITEB kemarin di Fornas dapat 1 medali emas, 2 medali perak. Basic 2 cuy si C. Siap nih, ya mundur, yang bobot mundur, cepat. Yang lain maju. Hijau. Kalau tadi basic, sekarang tiger. Jadi tingkatan yang sudah mulai menang. Tiger 2 cuy si C. Yang mundur, yang mengenal di atas mulai dari sabuk biru. Oke, 4 ya, cuy. Si C. Yang belakang tuh yang kejar-kejar. Dapat medali sorti, tahu. Halo, siang deh. Baik. Ini khusus sapu hitam yang awal. Koreo cuy. Si C. Besok, cepat, siang deh. Yang megang target cepat. Yang megang target tadi, Rudi, Apel. Yo maju benar, cepat. Apel benar. Yo tendangan dulu lagi, ya langsung si Cak, yo bebas, yo. Nah, lari, teriak. Ikut boleh nak. Pakai suara. Iya. Angkat suaranya. Lagi. Ya. Baljagi. Wah, ini mesti lentur ini. Tendangan apa namanya, Mas Bar? Baljagi. Neryo Jagi. Oke.
Fleksibilitasnya harus tinggi nih pada bisa sakit semuanya ini ya. Harus. Iya, aduh. Ya, coba. Siap, siap deh, papan. Cewek dulu yang megang papan. Alwa, Arsi. Tuh, kita akan Yang saksikan. kecil-kecil, pecahin papan. Waduh. Papan. Alwa. Alwa nggak dengar tuli dia. Alwa, mana Alwa? Ah, ini Alwa deh. Oke, Alwa. Alwa paling ujung. Sini, Alwa. Alwa paling ujung, Alwa. Ya, apa dari master ya? Aba-aba dari master. Ya. Yang kecil, pusat. Ya, siap. Kurang lagi. Iya. Waduh. Luar biasa, Alwa. Yang cowok, cepat. Lari. Cowok lagi. Waduh. Iya, kayak benteng pakai sih kita hari ini ya. Mana suara para penonton mana nih? Iya, kita pakai suara semuanya. Ya, Masih ada lagi? Abang Riki, cepat. 3. Iya. Ya, selanjutnya. Oh, seru. Lagi. Oh, itu cara nandingnya dijolak ya. Tuh, hei. Ya, kena mukanya. Soalnya ini puk. Tuh, kena mukanya. Ya. Tawuran. Ya, balik temenan lagi. Kita belum salaman, kita belum salaman. Tuh, temenan. Nah, sekarang 5 lawan 5. Oh. Oke, kita mulai. Balik, bikin PR. Lari. Mandi udah maghrib. Tuh, Iya. Ini kayak mainan remote control itu ya. Tuh, gede. Ya, hop. Wow. Lagi Bang. Wow. Iya. Sudah ini temenan lagi ya. Iya. Oh. Ya Allah. Ayo. Dia itu temanmu. Aduh. Kamu dirinya salah. Oke, lanjut. Bagaimana, Coach? Petarung selanjutnya? Ya. Iya. Lari. Iya. Lari lagi. Ya, selesai. Pertarung selanjutnya. Wah, ini udah mulai agak gede. Ini udah mulai garang-garangan nih. Gak apa-apa, gak kena, yang penting jatuh. Yang penting tampil. Gak apa-apa, gak kena, tapi jatuh. MC-nya kocak. Tadi ada yang salah tendang. Kamu sih berdirinya salah. Iya. Iya. Wow. Pertandingan ini akan diperpanjang sampai Isa. Iya. Jangan.
Ya, kita lihat. Petarungnya biasa aja, wasitnya pingsan. Tuh, oke, temenan. Tuh, temenan ya. Yang salah tendang tadi mohon maaf ya. Kamu sih berdirinya salah. Ya Allah. Aduh. Targetnya memang salah ya. Ayo maju semua, hormat dulu. Ya. Padahal kita pikiran banget ini. Master nanti kasih abang hormat ya. Cumi. Carap. Syamre. Tepuk tangan. Silat tradisional Indonesia yang merupakan seni kreasi tradisional kategori tempur berkelompok, sebuah format pertunjukan yang memadukan kekompakan, strategi, dinamika gerak, dan juga nilai-nilai luhur pencaksilat tradisional. Hausnya haus. Usahkan pulau di batang hari. Dan saat ini pesilat sudah memasuki arena dan hadirin kita akan merasakan pancaran himbauan lembut dan tegas. Langkah mereka mantap, gerak awal dilakukan dengan penuh penghormatan kepada leluhur dengan menanamkan ilmu kepada guru yang membimbing, kemudian juga kepada alam yang tempat mereka berlatih, serta kepada para penonton yang menjadi saksi perjalanan budaya ini. Gerak salam pembuka bukan sekedar ritual, ini merupakan ikrar batin para pendekar bahwa silat adalah jalan keselarasan, bukan sekedar petarung. Dan juga kemudian musik tradisional yang mulai berdentum irama gong dan juga gendang khas Melayu Jambi, serta gerakan seketika berubah, langkah menjadi lebih cepat, tangan mulai memotong angin, formasi tempur mulai terbentuk. Dan juga dalam kategori tempur berkelompok ini kita tidak hanya menyaksikan beberapa pesilat, melainkan sebuah pasukan kecil yang bergerak dalam satu pikiran. Mereka memperagakan alur cerita yang menggambarkan situasi ancaman, strategi pertahanan, serangan terarah, kerjasama taktis, dan kemenangan melalui kecermatan, bukan kemarahan. Setiap pesilat harus membaca gerakan rekan, merespon perubahan formasi, dan mengeksekusi serangan serta tangkisan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka bergerak laksana tubuh raksasa yang utuh. Ketika satu tangan menyerang, yang lain melindungi. Ketika satu langkah maju, yang lain menjaga keseimbangan kelompok. Inilah esensi pencaksilat tradisional. Ketangguhan tidak pernah berdiri sendiri. Pencaksilat kreasi tradisional bukan hanya pertunjukan teknik tempur, tetapi sebuah tarian perang yang memadukan estetika gerak, nilai budaya, dan kreativitas generasi masa kini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan formasi lingkar, di mana nanti simbolnya adalah persatuan. Kemudian kita akan saksikan formasi kipas yang menggambarkan keluasan pandangan, serta formasi silang yang menyeratkan kesiapan menghadapi berbagai arah ancaman, dan formasi pagar rapat yang menunjukkan kekuatan kolektif ketika kelompok mulai bersatu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pergeseran formasi dilakukan halus namun terstruktur, menggambarkan kecerdasan taktik serta menjadi ciri khas pesilat Nusantara. Pertunjukan tempur berkelompok ini juga membawakan pesan bahwa daya manusia bukan hanya pada kekuatan tangan, melainkan pada kemampuan untuk bekerja dalam keharmonisan. Pencaksilat bukan sekedar menangkis dan menyerang, tapi juga mengajarkan kesabaran dalam menghadapi tekanan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keberanian tanpa keangkuhan, serta rasa saling melindungi yang menjadi ciri masyarakat tradisional Indonesia. Kemudian mereka yang tampil hari ini bukan hanya pesilat, tetapi mereka adalah duta budaya, penjaga warisan, dan penyambung nafas tradisi. Hadirin yang berbahagia, penampilan ini merupakan bukti bahwa pencaksilat tradisional bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi merupakan kekuatan yang hidup, berkembang, dan tetap relevan dalam kehidupan kita hari ini. Dan tentunya melalui seni kreasi tempur berkelompok ini, Federasi Pencaksilat Tradisional Indonesia ingin menunjukkan bahwa tradisi dapat dikembangkan tanpa kehilangan akar.
Kreativitas dapat tumbuh tanpa merusak pakem, dan budaya hanya kuat bila terus dipraktekkan, ditampilkan, dan diwariskan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang terbaik. Inilah pencaksilat seni kreasi tradisional tempur berkelompok, penampilan dari Federasi Pencaksilat Tradisional Indonesia dalam rangka Festival Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya Provinsi Jambi tahun 2025. Hari ini juga ada di bandara mana? Ikut tertawa. Aku masih anak sekolah.
Satu. Yang tahu lagu ini berarti Anda pernah muda. Wow. Pak benar Pak. Astagfirullahaladzim. Oh, pakai kursi. Lari. Mas Dendi, kalau ada mau yang disampaikan kata-kata terakhir. Endo, ada warisan apa? Pak Cecep punya warisan apa? Oh, kesana. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas ya. Awas yang di belakang, Nah, awas. dari perkumpulan pelayang seluruh Indonesia persiapan ya setelah ini. Bukan, gimana celasar. Nanti musik ya? Musik. Oke. Enggak pakai. Musik Robin Hood nah. Oke. Kita boleh request nggak? Pak, aku pengen balon yang warna merah. Nah, kalau kena hijau, Bapak push up. Kalau kena merah 500.000. Oh gitu. Coba. Mereka akan targetnya adalah yang warna. Tadi itu dari Pakai yang warna kita pengen warna merah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Mek. Jangan Mek. Wah, astagfirullah. 1, 2. Wow. Merah. Wow. Oh, jadi bisa sambil berdiri, sambil duduk, jongkok gitu ya. Wow. Bisa jogging. Kita di lapangan. Enggak, tadi kan mereka tuh berlima tuh. Iya. Yang cowok depan. Heeh.